Halo para pecandu alur cerita film, balik lagi dengan gue Jack. Di video kali ini gue akan membahas film yang berbeda dengan biasanya, di mana film kali ini adalah film dari sebuah kartun, yang mana film ini sangat menarik untuk ditonton dari visualisasi sampai jalan ceritanya yang cukup unik. Yang mana film ini akan berfokus pada tema hubungan antara sebuah robot AI yang sangat canggih dengan segala jenis makhluk hidup yang ada di dalam hutan belantara. Karena robot ini secara tidak sengaja membunuh keluarga dari anak seekor angsa. Dan dengan segala kebetulan yang ada, ia harus merawat anak angsa itu hingga dewasa. Secara tidak langsung, ia akan menjadi ibu pengganti bagi anak angsa itu. Oke, bagaimana cerita selanjutnya? Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam pembahasannya. Ini dia The Wild Robot 2024. Di awal cerita diperlihatkan sebuah keluarga berang-berang yang sedang bermain. Namun ternyata di sana juga ada terlihat seonggok robot yang terdampar dan masih ada di dalam kemasan. Karena penasaran, keluarga berang-berang ini pun mendekati robot itu. Dan salah satu dari mereka tidak sengaja memencet tombol yang membuat robot itu aktif. Yang ternyata nama robot itu adalah Rozum 7134. Ia tampaknya sangat pintar dan dapat memahami kondisi di sekitarnya. Ia pun dapat mempelajari gerakan kepiting untuk menghindari terjangan dari ombak itu. Ready to receive my first task. Rozum 7134 is available for task assignment. Tampaknya ia diprogram untuk membantu sebuah pekerjaan manusia. Namun karena ia terdampar di hutan ini, maka ia tidak mendapatkan tugasnya. Satu persatu hewan di sana ia tanyai. Tidak satupun hewan di sana mengerti dan meresponnya. Bahkan hewan-hewan di sana takut melihat benda asing sepertinya. For instant physical mimicry, so as to aggression detected. Action. Setelah lama mencoba mencari tugasnya, ia pun menyadari bahwa ada perbedaan bahasa yang ia tidak mengerti dari semua makhluk hidup di sana. Maka dari itu, ia pun memilih untuk mengaktifkan mode learning, di mana pada mode ini ia akan mempelajari segala jenis bahasa dan tingkah laku hewan-hewan di sana. Sampai pada akhirnya datanya pun dapat menerjemahkan bahasa dari semua hewan di sana. Semua hewan di sana pun menganggapnya sebagai monster yang membuat mereka takut. Karena tidak kunjung mendapatkan tugasnya, maka ia pun mengaktifkan sinyal transmitornya yang ada di kepalanya untuk mengembalikannya ke tempat ia berasal. Namun yang terjadi adalah setelah ia terjatuh, sayangnya para rakun yang terkenal usil mencuri dan mengotak-atik suku cadang milik Ross. Yang mana aksi para rakun ini membuat komponen penting Ross mengalami sedikit kerusakan. Walaupun sudah berhasil mendapatkan suku cadangnya, para rakun itu pun tidak menyerah. Sehingga salah satu dari mereka mendapatkan transmitor milik Ross. Alhasil, akhir dari pelarian rakun itu pun sampai ke dalam gua sarang seekor beruang, yang mana kehadiran Ross membuat beruang itu marah dan mengejar Ross hingga membuatnya terjatuh ke dalam jurang. Beruntungnya, Ross dapat selamat, namun sayangnya akibat ia terjatuh, membuat seekor induk angsa tertiban dan meninggoy. Akan tetapi, ia melihat ada satu telur angsa yang masih bisa ia selamatkan, dan ia pun berniat menjaga telur tersebut. Namun sayangnya ada seekor rubah yang mencuri telur tersebut. Melihat itu, Ross pun berusaha mengejar dan mendapatkan telur itu kembali. Walau sangat lincah seperti pepatah mengatakan selincah-lincahnya rubah mengelak, akhirnya terkena duri landak juga. Untungnya Ross dapat menyelamatkan telur itu. Namun yang dia lakukan kepada si rubah itu adalah
Ternyata Rose membantu mencabut duri landak dan menyelamatkan si rubah. Setelah itu, singkat cerita, telur itu pun menetas, yang mana Rose mengira itu adalah sebuah kerusakan. Akan tetapi ia pun menyadari itu adalah awal dari sebuah kehidupan. Satisfaction. Hal itu pun membuat Rose kaget dan dia pun mempelajari perilaku anak angsa itu. Anak angsa itu pun menganggap Rose adalah sosok ibunya dan dia pun terus mengikuti Rose kemanapun dia pergi. Namun berbeda dengan Rose yang tidak memiliki perasaan, ia pun berusaha meninggalkan anak angsa itu. Namun anak angsa itu pun terus mengikutinya, sampai pada akhirnya dia pun merusak transmitter milik Rose. 1. Karena tidak tahan lagi, Rose pun memberikan anak angsa itu kepada ibu posum yang sedang menjaga anak-anaknya. Dia bernama Pinktail. The monster! Awal pertemuan Rose dengan keluarga Pinktail membuat mereka kaget dan berpura-pura mati. Akan tetapi mereka pun menyadari Rose bukanlah makhluk yang berbahaya. Rose pun menyerahkan anak angsa itu kepada Pinktail. Namun, si anak angsa itu pun meninggalkan Pinktail dan mengikuti Rose. Melihat itu, Pinktail pun memberitahu Rose tentang fakta bahwa si anak angsa sekarang menganggap Rose adalah ibunya. Maka dari itu, Rose pun harus merawatnya. Akan tetapi, Rose pun terus menolaknya karena itu bukanlah tugasnya. Namun karena Pinktail yang sangat pintar dan tahu bahwa Rose yang sedang mencari sebuah tugas, maka itu Pinktail memberikan tugas kepada Rose secara resmi untuk merawat anak angsa itu, dari memberinya makan, mengajarinya berenang sampai harus bisa terbang. Well, good luck. Mendengar tugas itu, Rose pun langsung menjalankannya, dan yang pertama-tama yang ia lakukan adalah memberikan nama anak angsa itu, yaitu Bright Bill. Tugas pun dimulai dari mencari makan. Namun tugas ini cukup sulit bagi Rose karena dia tidak tahu makanan apa yang disukai oleh Bright Bill. Sampai secara tidak sengaja, ia pun mengajarinya terbang dan berenang secara bersamaan. Semua usaha Rose ternyata sudah dipantau oleh si rubah. Melihat Rose yang tidak mengerti cara mendidik Bright Bill, ia pun menawarkan bantuan kepada Rose. Niat itu pun sempat dicurigai Rose karena sebelumnya si rubah ini berniat memakan Bright Bill. Namun karena si rubah dapat meyakinkan Rose, ia pun menerima si rubah yang bernama Fink ini sebagai partnernya secara resmi. Let's start with eat. Yeah. Right there. Fink pun mulai menyarankan berbagai jenis makanan yang mungkin disukai oleh Bright Bill. Namun tidak satu pun saran tersebut disukai oleh Bright Bill. Yang ternyata Fink memanfaatkan Rose untuk mengenyangkan perutnya sendiri. Dan setelah kenyang, baru ia memberikan Bright Bill makanan yang sesungguhnya. Setelah itu, mereka pun mengobrol ngalor ngidul satu sama lain hingga matahari sebentar lagi terbenam. Mengetahui itu, Rose pun berinisiatif akan membuat sebuah rumah untuk mereka berteduh. Sambil mencari ranting-ranting yang besar, mereka pun tidak sengaja bertemu dengan seekor beaver yang bernama Peddler. Peddler pun selalu diejek oleh semua penghuni hutan karena ia menghabiskan waktunya hanya untuk menggerogoti dan menebang pohon-pohon di sana. You're never gonna finish that. Failing this is not the point. The process is the art. Yeah, well, you leave those. Namun dibalik itu semua, Fink tahu bahwa Peddler sangat pandai dan memiliki desain bagus dalam pembuatan sarang. Yang alhasil, Rose pun membuat rumah mengikuti desain milik Peddler. You can call me Roz. Here. Try it. Singkat cerita, Rose pun berhasil membuat rumah itu sendirian dengan sedikit bantuan dari Bright Bill dan dengan Finn yang bermalas-malasan. Malamnya, setelah mereka bekerja seharian, mereka pun menyempatkan untuk mengobrol sejenak sebelum mereka pulang ke rumah baru mereka. Yang mana mereka pun mengesahkan bahwa mereka sekarang berada di dalam satu kartu keluarga dan menjadi sebuah keluarga. Satisfactory. Oh, that's nice. This house of yours, you copied it. Sebentar lagi It's Bright mine, Bill you akan tertidur. Namun kemunculan Peddler membuat dia terkejut dan akhirnya Fink pun harus menceritakan dongeng pengantar tidur. You could tell him a story. This island with a little gosling. Right, Bill? Funny thing is, there's this beautiful robot. She's trying to see you. She remembers one thing. You. Mama.
Setelah itu mereka pun bersiap tidur, begitu juga dengan Rose. Karena komponen yang telah rusak sehingga mengharuskannya tidur agar menghemat daya. Karena daya Rose hanya bisa didapatkan dari sinar surya. Singkat cerita, Bright Bill pun sudah beranjak dewasa dan kali ini adalah waktu yang tepat untuk mengajarinya berenang. Di sini Rose bersama Fink membantu Bright Bill dan ada Pinktail juga yang memberikan Bright Bill semangat untuk belajar berenang. Nope. I think I got it. Swimming requirement. Thanks, you. Walaupun terlihat berhasil, namun cara tersebut sepertinya tidaklah normal dan membuat Rose khawatir dan memutuskan untuk mengawasi Bright Bill dengan mengutus tangannya. Are you dying? Just swimming. Bright Bill pun sangat senang melihat hewan yang mirip dengannya. Namun sialnya, para angsa itu membuli Bright Bill karena mereka yang berbeda spesies. Right, Bill? Untungnya semua angsa itu ketakutan dan kabur. Namun itu bukanlah karena melihat Rose. Hal itu pun disebabkan karena ada ikan predator, yang alhasil nyawa Bright Bill pun dalam bahaya. Ross. Untungnya kejadian itu pun berhasil diatasi oleh Rose dan dia berhasil menyelamatkan Bright Bill. Namun sayangnya ia pun harus kehilangan satu kakinya yang terjepit di bebatuan sungai itu. Because you not our kind. Tidak lama kemudian para angsa itu pun kembali dan memberitahu rahasia umum yang sebenarnya segala penjuru hutan tahu tentang orang tua Bright Bill yang sesungguhnya. Everyone knows. Hal itu pun membuat Bright Bill sedih dan kecewa kepada Rose karena tidak memberitahunya sejak awal. Hal itu pun membuat hubungan mereka sedikit I'll see you all merenggang. for dinner. This is not over. Why didn't you tell me? I really thought you were my family. You're not my mom. Oleh karena itu, Rose sedikit galau dan memutuskan untuk berkeliling ke pinggir pantai. Dan secara tidak sengaja, ia pun menemukan robot-robot yang sama seperti dirinya. Dan dari situ, ia pun mengetahui lebih dalam lagi tentang dirinya. Dan dia juga mendapatkan transmitter baru dari robot-robot yang ada di sana. Let me know before you disappear like this. Setelah itu, Rose pun masih berada dalam kesedihan dan memutuskan untuk menyendiri di sebuah tebing. Dan dia pun didatangi Fink yang ternyata sudah lama mencari-carinya. Awalnya Rose berencana untuk kembali ke tempat ia berasal karena merasa tidak memiliki tujuan lagi di sana. Namun Fink mengatakan bahwa mereka masih harus mengajari Bright Bill terbang. Walau ragu bahwa Bright Bill akan menolak niat baik mereka, akhirnya Rose pun tetap memutuskan untuk membantu Bright Bill. He's out of time. Well, come on. I don't think he will ever let us help him again. He has to say yes. No! Roz, whatever task you think you're doing, you're done. You can fly away. Sesi pembelajaran pun dimulai. Namun proses ini sangatlah tidak mudah bagi Bright Bill. Namun dia harus terus mencoba walau sering gagal. Akan tetapi, Rose tidak akan membiarkannya gagal dan menyerah. Malam harinya, Rose rela membuat sebuah lintasan yang panjang sendirian untuk membantu kelancaran landasan Bright Bill untuk terbang. Setelah dia selesai, ternyata peddler selama ini juga memperhatikan mereka. Dan dia juga sudah membuatkan kaki palsu dari kayu untuk Rose sebagai bentuk dukungan dan respect-nya agar Rose dapat menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. I don't know what to say. Pada keesokan paginya, mereka pun langsung mencoba landasan itu, yang tampaknya Bright Bill sudah mulai bisa terbang, walau masih belum bisa begitu bagus. I do not know what to do next. It's no use. Malamnya, Fink mempunyai ide untuk membuat Bright Bill bisa terbang dengan sangat tangguh di angkasa, yang ternyata Fink mengajak Rose untuk bertemu sang maestro dalam penerbangan, yaitu seekor falcon yang bernama Thunderbolt untuk mengajari Bright Bill terbang. Singkat cerita, akhirnya Thunderbolt bersedia mengajari Bright Bill terbang dengan gagah dan lincah di angkasa sepertinya. Begin. Follow me. Ready? For goose. Akhirnya semua usaha Rose untuk membuat Bright Bill bisa terbang membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Hingga suatu ketika, seekor angsa yaitu pimpinan imigrasi dari para angsa yang telah lama memantau usaha Rose dan Bright Bill datang menemui Rose. Ia bernama Longneck.
Dia pun menyampaikan kekagumannya kepada Rose, namun dia juga mengatakan bahwa Rose harus mendidik Bright Bill lebih keras lagi agar dia dapat lebih tangguh lagi hingga dapat terbang sampai 7 hari berturut-turut tanpa berhenti. Jika tantangan itu berhasil, Longneck menyuruh Rose untuk membawa Bright Bill seminggu dari sekarang untuk melakukan perjalanan imigrasi bersama kelompoknya. Singkat cerita, seminggu pun berlalu dan Bright Bill tampaknya berhasil melalui ujian yang membuat dia dapat terbang kuat di angkasa. What's he doing here? Does he think he's coming with us? Aha! There you are. Dan kini tibalah saatnya Bright Bill akan melakukan imigrasi musim dinginnya bersama Longneck dan kawanan angsa lainnya. This flight is a gift Roz has given you. What are you waiting for? Guess it's time. I'm glad you're going where you belong. I could use a boost. Hey, little guy. Fly like you, not like them. Thank you. Roz? Right, Bill? Follow me! Setelah kepergian Bright Bill, Finn pun mendatangi Rose sambil melihat kepergian Bright Bill bersama-sama. Mereka pun tampaknya menyangkal rasa kesedihan yang mereka rasakan dan mencoba terlihat tegar satu sama lain. All good. All good. Amazing. Amazing. Setelah semua itu, Rose pun berencana kembali ke tempat asalnya. Sementara Finn kembali ke sarang lamanya untuk menghabiskan waktu berhibernasi melewati musim dingin yang sangat panjang ini. How do you know if you love something? You should probably tell them. Too late. Think? Task complete. In 3, 2, 1. Distress signal received. I forgot to say something before I left. We must Di descend! sisi lain, Bright Bill bersama kawanan angsa harus berteduh di ladang pertanian manusia karena adanya badai yang sangat besar. Minimum, please. Honkington. Longneck mengingatkan mereka agar tetap diam agar tidak ketahuan. Namun sialnya, mereka ketahuan karena Bright Bill melihat robot yang mirip dengan Rose dan mengira itu adalah Rose, sehingga membuat para robot menyadari adanya hama di lahan mereka dan menyalakan alarm tanda bahaya yang membuat para kawanan angsa kaget dan berterbangan ke sana kemari. Follow me! Hal itu pun membuat robot pembasmi keluar dan menembaki para kawanan angsa. Melihat itu, Longneck yang sudah percaya dengan kemampuan Bright Bill menyerahkan kepemimpinan kepadanya untuk memimpin kelompok mereka. Sementara dia harus mengalihkan perhatian robot pembasmi sehingga yang terjadi adalah Follow Bright Bill! Don't wait for me! sementara itu Rose pun terbangun di rumahnya dan melihat Finn ada di sana juga. I may have Finn pun mengatakan musim dingin kali ini sangatlah ekstrim sehingga membuat salju masuk ke dalam sarangnya. Maka dari itu dia pun berada di sana. Hal itu pun membuat Rose khawatir dengan semua hewan yang ada di sana, sebab ia tampaknya sudah mengerti arti sebuah perasaan walau masih sedikit. Maka dari itu Rose pun meminta bantuan pengetahuan serta penciuman Finn untuk menemukan para hewan lainnya dan menyelamatkan mereka. Why are you interested in eliminating everyone else from this island? No one likes me? Okay. Berkat rasa peduli itu, Rose dan Finn pun akhirnya dapat menyelamatkan mereka semua, walau ada beberapa yang tidak dapat diselamatkan. Is everyone accounted for? Maybe one more. Sekalipun ia berhasil, namun hewan-hewan di sana pun saling bertengkar tanpa memperdulikan Rose yang sudah lemah akibat daya yang hampir habis untuk menyelamatkan mereka semua. Melihat itu semua membuat Finn kesal dan dia pun berteriak membuat semua hewan di sana terdiam.
Dia pun menyampaikan pendapatnya walau ia tahu semua hewan di sana tidak ada yang menyukainya. Untuk kali ini, ia berharap mereka dapat hidup tenang di sana untuk sementara waktu dan mendengarkan kata-kata Ross, di mana Ross pun menginginkan mereka melakukan gencatan senjata untuk sementara waktu, setidaknya sampai musim dingin ini berlalu. She's right. I will not harm anyone. Singkat cerita, musim semi pun telah tiba. Ross pun kembali sadar karena ia telah mendapatkan energinya lagi. Dan saat ini adalah saat di mana Bright Bill akan kembali ke sana. Ross pun dengan semangat untuk melihat dan bertemu dengan Bright Bill. Akan tetapi, Ross melihat Bright Bill yang sangat senang dan bahagia bersama kawanannya. Dan dia pun merasa Bright Bill sudah menemukan tempat yang tepat baginya. Where's Longneck? Ross, I need to talk to you. Pada malam harinya, hutan itu pun kedatangan pesawat yang sangat besar yang ingin menjemput Ross. Pesawat itu pun dipimpin oleh robot ubur-ubur yang bernama Fontur. Ia pun mengatakan kekagumannya kepada Ross karena bisa bertahan dan menyelesaikan misi di tempat itu. Maka dari itu, perusahaan mereka pun sangat tertarik kepada chip dan ingatan yang ada di kepala Ross untuk diambil dan dipelajari. Come aboard, 7134. Namun di detik-detik terakhir ia akan pergi, Fink pun datang tepat waktu mengatakan bahwa Bright Bill mencari-carinya. Maka dari itu, Ross pun kabur dari pesawat itu. Ross, I'll just go get it and be right back. Flying your butt off back there. I'm so proud. Namun sayangnya, Fontur tidak membiarkan dia pergi dan mengutus para robot penghancur untuk membawa paksa Ross. Launch flares. Melihat itu, para hewan-hewan di sana pun bersatu untuk membantu Ross melawan para robot itu. Right, Bill. Ross! You do not belong here. I'm a wild robot. Activating return transmitter. Ross! No! Sayangnya, Ross pun akhirnya tak sadarkan diri dan mereka pun gagal membantu Ross dan Ross pun berhasil dibawa Fontur dan parahnya lagi, seluruh hutan pun terbakar akibat ledakan dari para robot itu. Can I keep just one? No. Melihat kejadian itu, Bright Bill pun memimpin kawanan angsanya untuk menyerang pesawat Fontur. Please, I want to keep my memories. Di sisi lain, Bright Bill pun akhirnya berhasil masuk ke dalam pesawat itu dan menemukan Ross yang telah off dengan memori yang telah dihapus. Hal itu pun membuat Bright Bill pasrah, akan tetapi yang terjadi adalah I love you. I love you too. karena cinta Ross kepada Bright Bill yang begitu besar, Ross pun akhirnya mengingat sosok Bright Bill. Hingga akhirnya mereka pun bekerja sama untuk mengalahkan Fontur dan keluar dari pesawat itu. Modifying their code. We will just keep coming until... What now? I can't fly! All power to exterior. Fink dan para hewan lainnya berusaha menghentikan kebakaran itu, yang mana si beruang tahu bahwa satu-satunya hewan yang dapat menyelamatkan hutan mereka yaitu You got a minute? Everyone that made fun of me and mocked my project, admit you were wrong. Oh, we're so sorry. Pull yourselves, animals! Let's go! How would you rate my performance? semua hewan di sana pun senang karena api bisa dipadamkan dan bisa bertemu dengan Ross dalam keadaan baik, sehingga membuat mereka semua bahagia dan menjadikan mereka semua sebagai sebuah keluarga yang sangat akur.
They will just keep coming until they have me. And we'll be ready. Namun tidak lama kemudian kebahagiaan itu pun sirna karena Rose menyadari jika ia tetap berada di sana, kemungkinan besar para robot utusan dari tempat dia berasal datang lagi ke sana sehingga dapat membahayakan mereka semua. Maka dari itu, Rose pun memutuskan akan ikut dan pergi bersama robot-robot itu. Para hewan pun mau tidak mau harus merelakan kepergian Rose demi kebaikan bersama-sama. Sebelum kepergiannya, Rose pun kembali membangun rumah mereka dari nol. Singkat cerita, musim demi musim pun berlalu, dan kali ini musim dingin pun telah tiba, di mana para hewan pun berkumpul di rumah Rose, dan mereka pun selalu mengenang Rose dari cerita yang diceritakan oleh Fink dari buku panduan robot seperti Rose. Where is she now? Well, they needed her Di back. lain sisi, Rose pun sekarang dipekerjakan membantu sebuah perkebunan manusia. Ia pun bersikap ramah kepada semua manusia, namun sikap ramah manusia tidaklah sehangat ketika ia bersama para hewan-hewan di hutan. Di tengah kesibukannya, ternyata Bright Bill pun mendatanginya, dan mereka pun sangat bahagia dan saling berpelukan. Roz. Oke guys, berakhir sudah pembahasan film kita kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton sampai akhir cerita. Berikut adalah Instagram Jack Alur Cerita. Kalau teman-teman mau follow, gua ucapkan terima kasih banyak. Bagi yang suka konten alur cerita seperti ini, bolehlah di subscribe channel ini sebagai bentuk satu dukungan berharga kalian. Mohon maaf jika pembawaan gua belum sempurna. Oke, semoga hari kalian dari sini ke depannya semakin baik dan menyenangkan. Gua Jack mengakhiri cerita kali ini. Sekali lagi gua ucapkan thank you and see you.